Hai Sobat Investor, apa kabar Anda hari ini? Semoga sukses dan cuan selalu. Berjumpa lagi dengan saya, Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV, yang akan menemani Anda dalam di editorial. Sobat Investor, kali ini kami akan mengangkat tentang posisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang hingga akhir Mei 2025 mengalami defisit sebesar 21 triliun rupiah atau setara dengan 0,09% dari produk domestik bruto secara nasional. Menurut pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, kondisi defisit dapat terjadi akibat realisasi belanja negara yang melebihi nilai pendapatan yang diterima pada saat yang sama. Dalam catatan pemerintah, realisasi belanja negara hingga Mei 2025 lalu mencapai 1.016,3 triliun rupiah yang terbagi atas belanja pemerintah pusat sebesar 694,2 triliun rupiah dan transfer ke daerah atau TKD sebesar 322 triliun rupiah. Capaian ini merepresentasikan 28,1% dari total pagu belanja negara di sepanjang tahun ini. Kondisi ini berbeda dengan posisi bulan April 2025 di mana APBN mencatatkan surplus sebanyak 4,3 triliun rupiah atau 0,02% terhadap PDB nasional. Setelah sebelumnya, APBN mengalami defisit 3 kali secara beruntun pada selama tahun 2025 ini. Hal ini berbeda dengan tren yang biasa terjadi, di mana biasanya tren APBN bakal menunjukkan posisi surplus pada awal tahun dan berbalik menjadi defisit saat belanja sudah mulai diakselerasi. Namun, terjadinya perlambatan penerimaan pajak pada awal tahun ini menjadikan skenario yang terjadi pada 2025 menjadi cukup berbeda. Namun, meski mengalami defisit secara keseluruhan, faktanya keseimbangan primer pada 2025 masih mengalami surplus sebesar 192,1 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, pada Mei 2024, keseimbangan primer tercatat mengalami surplus sebesar 184,2 triliun rupiah. Sedangkan pada April 2025 tercatat masih sebesar 173,9 triliun rupiah. Dalam hal ini, pemerintah sendiri telah menetapkan proyeksi defisit APBN secara keseluruhan di 2025 yaitu sebesar 616,2 triliun rupiah atau sekitar 2,53% dari nilai PDB. Sementara dari segi realisasi belanja pemerintahan pusat atau BPP hingga Mei 2025 lalu tercatat mencapai 694,2 triliun rupiah dari total belanja negara sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Besar nilai belanja pemerintah pusat tersebut dipicu oleh adanya percepatan belanja barang dan belanja modal dibandingkan dengan kondisi bulan-bulan sebelumnya. Sedangkan untuk jenis belanja dari kementerian dan lembaga mencapai angka 325,7 triliun rupiah, setara dengan 28,1% dari pagu yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh belanja pegawai ASN, TNI dan Polri yang tetap dibayarkan, serta penyaluran berbagai program bansos yang telah disalurkan sesuai jadwal. Dalam pos belanja kementerian dan lembaga itu sendiri, terdapat belanja pegawai yang telah dibelanjakan sebesar 123,9 triliun rupiah atau 5,3%, lalu belanja bansos sebesar 48,8 triliun rupiah, belanja modal sebesar 55,6 triliun rupiah, dan belanja barang sebesar 97,4 triliun rupiah. Lalu alokasi gaji ke-13 bagi ASN pusat dan daerah sebesar 49,4 triliun rupiah atau sudah terrealisasi sebesar 32,8 triliun rupiah. Di lain pihak, belanja non-kementerian dan lembaga mencapai 127,9 triliun rupiah yang artinya sebesar 6,3% dari total pagu yang ada. Hal ini didukung oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi dan juga kompensasi sesuai jadwal yang di dalam belanja non-kementerian dan lembaga sebesar 368,5 triliun rupiah. Terdapat manfaat pensiun sebesar 82,7 triliun rupiah dan subsidi serta kompensasi sebesar 66,1 triliun rupiah yang dibayarkan dan disalurkan secara on track.
Dalam APBN 2025, secara keseluruhan, pemerintah telah merencanakan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp1.160,1 triliun, belanja non-kementerian dan lembaga sebesar Rp1.541,4 triliun, serta transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp919,9 triliun. Sementara, satu hal yang menarik dalam pengamatan kami adalah moncernya penerimaan cukai pada Mei 2025 lalu, yaitu mencapai Rp17,1 triliun atau melesat hingga 146,8% dibanding penerimaan cukai pada periode yang sama di tahun 2024 lalu. Menurut Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, pertumbuhan penerimaan cukai yang positif ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dari 3 bulan di 2024 menjadi 2 bulan di 2025. Meski demikian, menurut Anggito, kalaupun dilakukan normalisasi, realisasi penerimaan cukai pada Mei 2025 diyakini tetap akan menunjukkan tren peningkatan. Nah, lalu secara kumulatif, penerimaan cukai dari Maret hingga Mei 2025 tercatat mencapai Rp50,6 triliun atau tumbuh sebesar 25,4% secara tahunan, yaitu bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di Maret hingga Mei 2024 yang masih sebesar Rp40,4 triliun. Dalam rata-rata bulanan, terlihat tren yang cukup bervariasi, di mana pada tahun 2022, rata-rata penerimaan cukai bulanan yaitu Rp20,7 triliun dengan puncak tertinggi pada Juli yaitu sebesar Rp27,9 triliun. Lalu pada tahun 2023, rata-rata bulanan berada di angka Rp15,5 triliun. Dengan puncaknya ada di April yaitu sebesar Rp18,2 triliun. Sementara pada tahun 2024, rata-rata bulanan tercatat sebesar Rp13,5 triliun. Dengan angka tertinggi terjadi pada Januari yaitu sebesar Rp21,2 triliun. Terakhir, pada tahun 2025, rata-rata penerimaan cukai bulanan hingga Mei dilaporkan mencapai Rp19,1 triliun. Dengan Mei menyentuh angka Rp17,1 triliun. Secara umum, khususnya bagi investor, tentu dinamika yang terjadi pada struktur APBN kita merupakan hal penting yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dengan matang terkait dampaknya di pasar investasi. Pantau terus berita ekonomi bisnis dan pasar modal di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Demikian di editorial bersama saya Heri Kurniawan, pamit undur diri.